Begini, untuk membuktikan bahwa seorang Muslim atau seorang Muhammad tidak pantas diikuti, itu karena dia mengajarkan satu perbuatan yang cabul. Buat perbuatan cabul, kata siapa? Kata hadis. Ada buktinya nggak? Buktinya dia menyuruh seorang perempuan menyusui laki-laki yang sudah dewasa, padahal laki-laki itu bukan suaminya. Apa itu tidak cabul? Bagaimana? Tapi bukan dia kan yang cabulnya? Dia menyuruh orang. Iya, tapi bukan dia yang melakukannya. Berarti tidak apa-apa nyuruh orang berbuat cabul. Tapi kan dia kan tidak melakukannya, Bang. Bu yang melakukannya Oke bukan lah. dia. Anggap sebelum ke sana nanti kita nggak bahas dia. Nyuruh orang berbuat cabul itu bagus nggak? Kalau baru nyuruh orang berbuat cabul itu nggak bagus. Tapi kan Nah itu Muhammad itu, kamu masih ikut yang kayak begitu? ya, tapi saya tanyakan tadi kan Bang Ferry, tenang Bang Ferry. Ya apa dia ini nggak ngerti juga. Dengar ya, Ferry Hansa, coba Ferry dengar dulu. Ferry dengar dulu, Ferry. Kalau ada seseorang menyuruh istrimu menyusui laki-laki lain, kira-kira orang tersebut kurang ajar nggak? jadi gini, kalau mau pikir secara logika, Bang, itu tidak akan terjadi, Bang. Bang, kita Tidak ini ada. kan sedang membahas. Coba budayakan mendengar dulu. Budayakan mendengar. Iya. Begini ya, Feriansa. Abang Edis itu jawabannya pengen jawaban iya tidak gitu aja kan, kita kan juga butuh penjelasan juga maksudnya. Ya udah, coba pelan-pelan lah ya. Gini, ada seorang laki-laki namanya Abu Huzaifah. Oke? Ya. Nah, Abu Huzaifah ini punya istri. Ya. Nah, istri dari Abu Huzaifah ini datang kepada Muhammad. Mengadu Terus? dia. Mengadu karena wajah suaminya itu bermuram durja. Cemburu dia. Karena apa? Karena ada laki-laki lain di rumahnya. Nama laki-laki itu adalah Salim. Sudah. Ya. Nah, si perempuan ini bilang, "Ya Rasulullah, supaya suamiku itu tidak cemburu, apa yang harus saya lakukan? Karena ada Salim di rumah. Salim ini membuat suamiku itu cemburu," katanya. Terus? Nah, akhirnya Muhammad memberikan nasihatnya, katanya begini, "Susuilah si Salim itu, maka suamimu tidak cemburu lagi." Setelah mendengar saran dari itu, terkejutlah Sahlah ini, suaminya Abu Huzaifah ini, istrinya Abu Huzaifah ini, cemburu dia. "Wahai Rasulullah, bagaimana kau suruh saya susui si Salim? Salim itu sudah besar, sudah janggutan, berjanggut, sudah berkumis." Baru kata Muhammad begini, "Saya tahu dia sudah dewasa," katanya. Setelah dijalani oleh si Sahlah itu, lalu besoknya dia datang lagi, "Ya Rasulullah, suamiku tidak cemburu lagi." Ajaran macam apa ini? Jadi pada kesimpulannya gini, Bang, saya cuma ingin menyampaikan, tobatlah, berhentilah nyelek-nyelekin Islam, nanti kena azab itu. Kita itu Sungguh nekat yang nyata. Saya tunjukkan hadisnya. Baik, saya tunjukkan hadis-hadis saya, Bang ya. Agama itu ada min, ada plus, pasti ada kesalahan. Berarti Muhammad berbuat salah. Maka dari itu berhentilah untuk menjelek-jelekan agama Islam. Karena Bang Ferry, kita di sini bukan bahas-bahas itu. Yang saya tanya, berarti Anda akui Muhammad berbuat salah? saya tidak pernah mengakui dan tidak pernah mengakui. Yang saya Oke, apa komentarmu terhadap itu? Terhadap perbuatan Muhammad yang menyuruh menyusui laki-laki yang sudah dewasa itu? Saya tidak mengetahui itu, Bang. Yang saya pengen itu berhenti. Ya udah, mau tahu? Oh, belum pernah azab. Palembang ini. Gimana? Mau saya Ini mau saya kasih tunjuk? Tunjuk lah. Palembang ini kan kita kalau juga nih.
Ya, coba. Sempat pepek kata suara lagi kau. Oh, baiklah, baik. Kita nggak usah ngomong yang itu ya. Kita tunjukkan saja nih. Baik. Perhatikan ya, perhatikan. Ini bahkan ada di dalam webnya orang Islam nih. Pertanyaan nih, lihat ya. Ini pertanyaan ini, tanya jawab fikih. Ya, benarkah Aisyah bolehkan laki-laki dewasa menyusui pada wanita biar jadi mahram? Nih, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz, yang semoga dirahmati dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah membaca hadis tentang ajaran Rasul kepada seorang wanita dewasa untuk menyusui anak angkatnya yang sudah dewasa. Nah, benarkah? Nih, ditunjukkan dalilnya. Dia menunjukkan banyak hadis nih. Hadisnya banyak nih. Hadis pertama, perhatikan. Dari Aisyah bahwasanya Salim, bekas budaknya Abu Huzaifah, ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku mengira bahwa pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu kecemburuan berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu, wahai Nabi? Nabi bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu menjadi haram kepadanya dan akan hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah, makanya cemburu itu. Lalu pulanglah Sahlah, kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Makanya saya pernah kasih contoh ibarat kata. Ya, ada seorang bernama Ruben Onsu. Dia punya istri namanya Sarwendah. Lalu mereka punya nama anak angkat namanya Bertrand. Nah, sehubungan dengan Ruben Onsu mualaf, maka dia harus mengikuti sunnah Rasul. Ini sunnah Rasul, berani macam-macam kamu sama sunnah Rasul ya. Ini sunnah Rasul ini, ya. Nah, ketika Ruben Onsu masuk Islam, maka dia harus mengikuti nih. Maka Sarwendah menurut ajaran Ruben Onsu yang baru harus menyusui Bertrand. Ini ajaran Muhammad ini. Kamu Enggak, mau mengikuti yang kayak begini? Semua. Hah? Yang komen itu rendang semua. Cak mano lah kau mau ngikutin Nabi cak macam begini. Ferry, aku tahu lah Ferry, kau ini jadi orang Islam nih karena kau gak belajar. Kalau kau belajar Al-Quran, kau tak percaya Islam lagi. Betul. Jadi gimana tuh kalau menurut Baik, apa? saya balikan dulu sebentar. Saya balikan dulu kamera saya, sabar. Tenang, saya balikan dulu kamera saya. Jangan ngomong rendang dulu, Bos. Ferry, nggak usah ngomong-ngomong rendang, Ferry. Kau fokus saja sama tema Oh, ini, yang komen, Ferry. Fer. komen itu Bang, rendang terus, Bang. Ya, Komen nggak usah liatin komentar. Fer, sekarang gini aja, Fer. Menurut kamu itu satu perbuatan cabul nggak? Apa tuh? Yang nyuruh tuh. Lama-lama lempar gelas nih orang ini. Yang tadi yang saya bacakan tadi itu perbuatan cabul nggak? Enggak, Bang. Jadi kalau ada orang menyuruh istrimu menyusui laki-laki lain, menurut kamu itu bukan perbuatan cabul? Tapi kan bukan Muhammad yang melakukannya, Bang. Saya tidak bilang Muhammad. Perbuatan itu saya bilang. Perbuatan itu cabul nggak namanya? Kalau perbuatan iya cabul, kalau perbuatan. Nah, Muhammad yang nyuruh itu biar kau tahu. Muhammad yang nyuruh itu, yang kalian bilang Nabi mulia, Nabi yang sempurna. Ah, itu kayak begitu. Saya tunjukkan kepada kalian. Ketika saya tunjukkan kepada kalian, kenapa kalian mengatakan bahwa saya memfitnah ajaran Islam? Sejak kapan saya memfitnah ajaran Islam? Bahkan saya akan menerjunkan diri saya dari Monas kalau saya memfitnah agama Islam. Tidak pernah Bang saya fitnah Bang agama Islam. Saya hanya membacakan saja apa yang tertulis.
Sebenarnya bang, gini, sebenarnya saya juga tidak urusan bang. Saya nggak mau ngurus-ngurusin yang begini. Kenapa saya bilang begini? Karena banyak ustadz-ustadz kalian mengapa namanya mengait-ngaitkan Muhammad itu dengan iman kami. Katanya Paulus mengkarang-karang agama Kristen lah. Katanya Kristen kitabnya dirubah-rubah lah. Nama Muhammad ada dalam Injil. Gara-gara itulah saya bilang, kalian jangan percaya itu. Karena yang ngomong kayak begini orangnya. Bagaimana kalian mau percaya sama Muhammad? Yang ngomong aja kayak begitu. Gimana? Begitu loh Ver, bukan apa-apa. Saya punya banyak sahabat-sahabat Muslim, teman-teman main, teman-teman kecil Muslim. Ketika mereka tidak pernah membahas-bahas agama saya, kami nggak pernah bahas-bahas agama. Tapi mulai sekarang belakangan-belakangan ini banyak orang Islam yang bahas-bahas Kristen. Giliran dibahas balik agama Islamnya langsung awas kamu. Awas kamu ya, halal darah kamu, halal darah kamu. Apalah. Begitu maksud saya Fer. Supaya apa? Supaya marilah kita urus agama masing-masing. Kau urus Ya, Islammu. Itu yang saya inginkan. Tetapi mereka tidak berhenti membahas iman kami. Bagaimana kami mau berhenti membahas Islam? Gitu loh. Ya, jadi itulah. Ini sebenarnya saya ini ingin menyuarakan perdamaian. Supaya apa? Marilah, seperti yang saya bilang tadi. Uruslah agamamu. Bukankah dalam agama Islam dikatakan begitu? Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lakum dinukum, ya kan? Iya bang. Iya, tapi ustadz-ustadz kalian itu coba suruh ustadz-ustadz kalian itu urusin dulu ini ada masalah di dalam agama kita ini, bilang gitu. Seharusnya kalau Ya. begitu ceritanya abang yang masuk ke yang ngurus itu gimana ceritanya kan? Iya, masalahnya mereka kalau saya datangin nggak berani mereka. Kalau ada Edis bubar mereka semua, bubar. Lari tunggang langgang, ngiprit kayak jin iprit. Baik juga bang, kalau mau ada agama itu paling kan selesaikan aja itu. Maksudnya abang kalau dia bahas di live TikTok, abang masuk di live TikTok dia. Sudah berapa kali saya ingin naik, si Juma malah dia memblokir saya. Diblokir saya, jangan sampai Edis masuk. Kalau Edis masuk, agama kita bubar. Iya. Kita ini bang, satu Indonesia, satu tanah air. Seharusnya begitu. Tapi begini, Fer. Berbeda-beda agama itu biasa bang. Iya, tetapi dalam ajaran agama Islam tidak begitu. Bahkan menurut ajaran agama Islam, lambang negara kita ini, ya, itu harus dirubah. Iya, kita lambang negara kita ini kan Pancasila, betul nggak? Burung Garuda, betul nggak? Ya, betul. Nah, menurut agama Islam tidak boleh lambangnya burung Garuda. Karena itu musyrik dan masuk neraka jahanam. Serba salah bang. Kita mau toleransi dengan agama Islam, tapi agama Islam bertentangan dengan lambang dan dasar negara kita. Kena lagi kan, maju kena, mundur kena. Tahu nggak? Kita ini kan lambang negara kita burung Garuda, betul nggak? Iya betul. Nah, menurut ajaran agama Islam itu bertentangan dengan ajaran Muhammad. Gitu. Catatnya apa bang? Baik, saya tunjukkan lagi ya. Banyak orang yang belum tahu ajaran agama Islam, teman-teman. Bersabar ya kita, teman-teman. Sabar. Baik, saya balikan lagi kamera saya supaya semakin banyak orang Islam yang mengenal ajaran agama Islam. Lihat ya bang ya. Perhatikan ya.
dari webnya Muslim, muslim.or.id. Makhluk atau hukum menggambar makhluk bernyawa. Perhatikan ya Bang ya. Dikatakan di dalam hadis ini, perhatikan. Hadisnya ya. Orang yang menggambar gambar-gambar ini, maksudnya gambar makhluk bernyawa, akan diazab di hari kiamat. Diazab Bang. Jadi kalau Anda gambar burung Garuda, mampuslah Anda. Ini bertentangan dengan ajaran Muhammad. Jadi menurut ajaran Muhammad, lambang negara kita itu kafir, musyrik, syirik. Makanya Bang, ini makanya saya bilang, saya sudah menyarankan, tolong hapuslah hadis-hadis yang kayak begini. Tapi ketika saya bilang begini, saya dikritik, dimarahin. Tapi memang benar. Gak boleh Bang menggambar makhluk-makhluk bernyawa. Nih, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar. Maksudnya tukang gambar makhluk bernyawa. Gak boleh digambar makhluk bernyawa. Burung bernyawa gak? Nyawa Bang. Iya. Jadi kalau menggambar burung Garuda tidak boleh, saudara. Serba salah kan? Terus di dalam kita anu Pancasila nih, sebentar. Kita lihat Pancasila. Apakah Islam bertentangan dengan Pancasila? Perhatikan. Nih, kita buka Pancasila ya. Perhatikan. Sabar ya. Pancasila. Kita akan bukakan Pancasila. Oke. Nih ya Bang ya, kita buka Pancasila nih Bang. Sabar ya Bang ya. Apakah agama Islam ini bertentangan dengan Pancasila? Kita kasih gambarnya Pancasila. Selain dari burung Garuda tadi yang sudah bertentangan dengan ajaran agama Islam, nih ya. Burung Garuda itu bertentangan dengan ajaran agama Islam karena burung itu makhluk bernyawa. Di dalam Pancasila ada kata-kata ini, Bang. Persatuan Indonesia, betul? Nomor 3 ya. Oke. Apakah ini bertentangan dengan ajaran agama Islam? Tidak. Bertentangan, Bang. Wah. Bertentangan. Mana dalilnya bertentangan? Perhatikan. Rasulullah ya larangan berteman dengan non-muslim. Ada hadisnya. Perhatikan. Janganlah engkau bersahabat melainkan dengan orang-orang mukmin. Dan janganlah makan makananmu itu kecuali orang yang bertakwa. Jadi menurut Muhammad, Bang, selain kau tak boleh bersahabat dengan orang-orang yang non-muslim, Anda juga makanan Anda itu dilarang dimakan kecuali oleh orang muslim. Jadi kalau ada bencana alam, kalau ada terjadi bencana di kampung orang non-muslim, maka menteri tidak boleh kirim makanan ke sana. Dilarang oleh Rasulullah. Perhatikan. Janganlah makan makananmu itu kecuali orang yang bertakwa. Jadi kalau ada saya, Edis TV, seorang Kristen, datang ke rumah Feriansa. Fer, apa? Lapar gua, Fer. Terus gua mau makan, berikanlah saya makanan. Tidak boleh oleh Rasul. Dilarang oleh Rasul. Karena janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Inilah ajaran agama Islam. Makanya bertentangan dengan semangat Pancasila. Persatuan Indonesia. Bentar, ada orang mau ambil HP. Mulai. Mau ngambil HP. Mulai. Fer, lagian Fer ya. Menurut ajaran agama Islam, kamu tidak boleh kerja malam-malam.
Di dalam Al-Quran dilarang kerja malam. Tombolnya sama yang mati dia kan itu. Sungguh nekat yang nyata. Coba tes lah pesan suara itu. Ya, kalian boleh kejang, kalian boleh suruf, kalian boleh setruk ya. Kalian tidak bisa membantah argumen saya. Nggak bisa. Apa yang saya katakan itu semua ada dasarnya. Silakan kalau kalian mau. Bantahlah. Tidak bisa kalian bantah itu.